Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1? Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya, dan orang tuanya semuanya dipermudah dalam segala urusan mencari nafkah. Nah, teman-teman, kali ini bertemu lagi dengan Pak Rizal dalam pembelajaran perilaku terpuji. Tapi kali ini Kak Rizal hanya mereview materi yang telah kalian pelajari, yaitu materi bab 8, agar teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Akhirnya kalian pas ujian juga bisa mengerjakan dengan maksimal. Belajar ya. Nah, teman-teman, kali ini kita mereview materi tentang bab 8, yaitu perilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Apa saja yang terdapat dalam perilaku terpuji? Ikuti terus materi Pak Rizal. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena setiap yang kita awali dengan berdoa, dari awal sampai akhir, kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah benar-benar meninggikan ilmu kita, meninggikan kecerdasan kita, dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh. Nah, teman-teman, semoga doa semuanya diijabah ya. Amin. Nah, kali ini kita belajar tentang perilaku terpuji. Kompetensi dasarnya adalah, nah, karena kita belajar perilaku terpuji, dalam perilaku terpuji itu ada perilaku jujur, ada tanggung jawab, hidup bersih, disiplin, dan hormat terhadap orang tua dan guru. Ada berapa teman-teman? Jadi teman-teman harus tahu tentang apa itu perilaku jujur, apa itu tanggung jawab, apa itu hidup bersih, disiplin, dan hormat terhadap orang tua dan guru. Pahami tentang perilaku jujur. Selanjutnya, siswa kelas 1 mengetahui dalil yang sesuai dengan perilaku jujur, tanggung jawab, hidup bersih, disiplin, dan hormat terhadap orang tua dan guru. Itu dalilnya. Nah, teman-teman, materi kita ini ada berapa sih? Di bab 8 ada 5 ya. Yang pertama, apa itu jujur dan bagaimana bersifat tanggung jawab, bagaimana kita berperilaku hidup bersih, dan perilaku disiplin, serta hormat sesama anggota keluarga. Paham ya teman-teman? Nah, oke. Hadir mutiara hadisnya, perilaku terpuji. Sebelum ke mutiara hadisnya, kita ice breaking dulu ya teman-teman, agar teman-teman tidak ngantuk dan kembali fresh dan semangat lagi dalam belajar. Ikutin Kak Rizal. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Atas, bawah, pasti lebih baik. Nah, teman-teman, kembali ke mutiara hadis perilaku terpuji. Kalau kita berperilaku terpuji, berarti kita memahami sesuatu tentang hadis kenapa kita berperilaku terpuji, atau akhlakul karimah dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Nah, jadi sebaik-baik manusia adalah yang terbaik akhlaknya. Tuh, akhlaknya baik. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang terbaik akhlaknya dan paling bermanfaat bagi manusia. Kalau akhlak kita baik, insya Allah kita akan bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Berperilaku apa tadi? Yang pertama adalah jujur. Nah, teman-teman, sebelum kita memahami tentang perilaku jujur,
Teman-teman bisa mengamati cerita gambar berikut ini. Berikut ini. Oke, kita pertama lihat. Nah, yang pertama gambar apa ya? Tidak perlu takut. Jujur itu lebih baik. Itu gambarnya. Teman-teman, maknanya adalah jujur itu lebih baik agar teman-teman terbiasa dan tidak pernah melakukan sesuatu kebohongan. Nah, gambar apa ini selanjutnya? Gambar yang kedua. Apa? Ini berkaitan dengan apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti berkaitan dengan kebersihan, menjaga kesehatan. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, kotoran di mana-mana, kuman di mana-mana, dan kita menjadi tercemar oleh kotoran tersebut. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya sampah bisa apa? Tidak bau tempat kita, lingkungan kita menjadi bersih. Nah, selanjutnya gambar apa ini teman-teman? Wow, ini kegiatan perilaku terpuji yang ada di sekolah. Apa itu? Kegiatan bersih-bersih ya. Nah, nyapu, merapikan meja, merapikan pot. Ini teman-teman yang harus kalian kerjakan. Kalau kalian pengen hidup bersih, jadi lingkungannya harus asri, bersih. Baik itu di rumah, di sekolah, dan lingkungan luas. Oke, ini apa ya teman-teman? Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Coba gambar apa? Nah, ini gambar bagaimana kita harus hormat terhadap orang tua. Mencintainya, menyalaminya ya, menghormatinya, mendahulukan kalau kita sedang makan, dahulukan orang tua ya. Dan meminta sesuatu nasihat kepadanya. Tidak boleh berbuat hal-hal yang tidak baik terhadap orang tua, apalagi kedua orang tua kita. Nah, ini adalah materi perilaku terpuji. Nah, yang pertama, jujur. Apa itu jujur, Pak Rizal? Nah, ayo teman-teman, ada yang bisa jawab apa itu jujur? Nah, jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Jadi sesuatu yang terjadi, contohnya Alim, kok sedang murung nak, kenapa? Nah, kita harus jujur. Maaf, sendal saya hilang. Nah, itu adalah suatu berbuat sesuai dengan kenyataannya. Kenapa hilangnya? Kita harus jujur. Hilangnya karena Alim meletakkan bukan pada tempatnya pas lagi bermain, akhirnya hilang. Nah, jadi teman-teman ditanya lagi, mungkin bermain dengan siapa, ditanya kepada temannya. Mungkin temannya bisa melihat, dan bisa melihat, yang melihatnya juga harus berkata dengan sesuai dengan kenyataan, harus jujur. Karena jujur itu hebat. Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Nah, apa sih hikmah bersikap jujur, Pak Rizal? Dan apa manfaatnya? Wah, tentu sikap jujur mempunyai banyak manfaat. Tapi Pak Rizal hanya memberikan 3 saja. Nah ya teman-teman. Yang pertama, anak yang jujur akan banyak teman. Masya Allah. Jadi teman kita akan banyak karena dia suka kepada kita, karena kita bersifat jujur, bersikap sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, dan kita menceritakan, tidak pernah berbohong, bersikap sesuai dengan kenyataan ya. Selanjutnya, yang kedua, nah, anak yang jujur disukai teman. Udah banyak temannya, disukai lagi. Kenapa? Karena kita mempunyai sifat yang jujur, karena tidak pernah berbohong dan berbicara sesuai apa yang terjadi. Akhirnya teman kita itu berbondong-bondong ke kita karena mengetahui kita berperilaku jujur. Apa yang terakhir, Pak Rizal? Yang terakhir, orang yang jujur tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah disayang oleh Allah, semua yang ada di langit dan di bumi sayang, apalagi ibu kita, apalagi ayah kita. Karena sikap jujur itu hebat. Nah, teman-teman, dari sekarang
berperilaku jujur agar banyak temannya, disukai teman, tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berperilaku jujur? Nah, teman-teman, karena dalam suatu hadis berbuat jujur bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyinya, teman-teman? Inna sidqa yahdi ilal birri. Apa artinya? Nah, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga, teman-teman. Jadi kalau kita ingin, kenapa kita jujur? Karena Allah menjanjikan orang yang jujur itu Allah akan tempatkan ke surga. Kalau orang bohong, Allah tempatkan di neraka. Nah, itu teman-teman, lawan dari kata jujur adalah bohong. Itu rangkuman tentang materi jujur. Selanjutnya, apa Pak Rizal? Nah, kita belajar tentang tanggung jawab. Ayo, dibuka bukunya tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Nah, nih teman-teman, dalam foto tersebut tanggung jawab itu nih, ingin kuserahkan saja tugas ini untuknya, mengingat sejak awal dia tidak pernah bekerja sama, padahal ini adalah tugas bersama. Foto istimewa. Jadi teman-teman, tanggung jawab itu bukan hanya kita bekerja sendiri ya. Apabila ada tugas kelompok, itu tanggung jawab bersama. Ada tanggung jawab sendiri, ada tanggung jawab bersama. Dan kalau kita bekerja bersama akan mudah, ringan daripada bekerja sendiri. Tetapi kita tidak boleh karena teman kita ada yang hebat, kita menyerahkan kepada teman kita. Tidak. Kita harus bekerja sama agar suatu hasil yang kecil bisa menjadi besar dan bisa menjadi mudah. Oke, itu tanggung jawab. Selanjutnya, pengertiannya. Nah, teman-teman, tanggung jawab, apa teman-teman tanggung jawab? Bisa dilihat ya. Tanggung jawab adalah sikap, ya, jadi perbuatan seseorang yang menanggung akibat dari perbuatannya. Oke. Teman-teman bisa membuka buku halaman 119 di situ. Nah, ya. Jadi suatu sikap seseorang yang menanggung akibat dari perbuatannya. Jadi kalau kita berbuat baik, kita akan menanggung perbuatan baik kita. Jika kita berbuat buruk atau tidak bertanggung jawab, sesuatu akan menimpa diri kita. Kita tidak dipercaya oleh orang lain, ya. Karena kita tidak bertanggung jawab, kita nanti ingin dipinjamkan sesuatu tidak dipinjamkan lagi karena kita tidak pernah bertanggung jawab. Sesuai apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab. Contohnya menggunakan tempat apapun itu, kita rapikan kembali. Meminjam buku, kita kembalikan lagi. Atau berbuat sesuatu yang bersalah, ada kotoran yang jatuh dari kita bertanggung jawab dan membersihkan kembali. Nah, itu pribadi tanggung jawab. Nah, apa hikmahnya bersikap tanggung jawab? Apa ya hikmahnya? Nah, teman-teman, orang yang mempunyai sifat tanggung jawab, tuh, yang pertama, yang kedua, yang pertama apa? Anak yang bertanggung jawab itu akan banyak teman, sama dengan jujur. Tentu temannya banyak, karena setiap yang ia lakukan selalu bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, yang kedua, orang yang bertanggung jawab disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang jujur, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman. Jadi kita harus bertanggung jawab. Nah, setiap apapun yang kita lakukan, bila kita bersalah bertanggung jawab. Dan bila ada sesuatu yang merusak punya teman, kita harus bertanggung jawab. Apabila tidak rusak, setelah barang yang kita pinjam kita kembalikan seperti sedia kala. Nah, teman-teman, itulah bertanggung jawab. Sikap seseorang yang menanggung akibat dari perbuatannya. Apa dalilnya, teman-teman? Hadis berbuat tanggung jawab, teman-teman harus tahu ya. Nah, bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Coba diulang, teman-teman. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun
ar-ra'iyatihi. Yang artinya kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Nah, teman-teman, jadi hadis tentang tanggung jawab kullukum ra'iyu wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi manawa. Nah, teman-teman, jadi kita ini adalah pemimpin. Yang pertama memimpin kita, diri kita. Setelah kita bisa memimpin diri kita, kita harus bertanggung jawab kepada diri kita. Kita menjadikan tubuh kita ini menjadi sehat, menjadi orang tubuh kita menjadi sehat, kuat, akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi yang berakhlakul karimah. Tapi kalau kita tidak bertanggung jawab, tidak berperilaku jujur, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di kemudian hari. Jadi teman-teman, dari itu kita harus bertanggung jawab dan berperilaku jujur. Nah, apa saja sih yang harus kita pelajari di pembelajaran akhlak? Yang harus kita pelajari di pembelajaran akhlak, yang pertama, hidup bersih, teman-teman. Nah, bagaimana Pak Rizal hidup bersih? Nah, hidup bersih contohnya berpakaian yang bersih, mandi, menjaga dari diri sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kotor. Ya, hidup bersih. Ingat, bersih dalam segi lahir dan batin. Nah, ingat teman-teman, jadi kalau kita ingin bersih, harus apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Nah ya, badan, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, segala macam harus bersih. Dalam hadisnya, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Lihat halaman 121. Yang selanjutnya disiplin. Apa itu disiplin, Pak Rizal? Disiplin itu taat peraturan, teman-teman. Jadi menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin, belajar tepat waktu, tidak pernah terlambat. Nah, jadi anak yang disiplin ini banyak manfaatnya. Tidak pernah terlambat. Yang kedua, Rasulullah menyukai orang-orang yang disiplin, dan anak yang disiplin juga disukai banyak temannya. Dan yang terakhir, yang selanjutnya jujur. Ya, sudah kita pelajari jujur dan hormat terhadap sesama anggota keluarga. Sikap hormat kita seperti apa? Apa itu hormat? Hormat itu adalah berakhlak yang baik. Menghormati, ya. Berakhlak yang baik, bagaimana kita bersopan santun kepada yang tua, menyayangi yang muda, itu hormat. Ya, teman-teman. Misalnya, kita punya ibu, punya kakak, adik, kita harus menghormati keluarga kita, menghormati mereka semuanya. Dan mereka adalah orang yang selalu menjaga kita. Dan kita, kalau kita hormat kepada mereka, dan mereka akan menyayangi kita dan menghargai kita karena kita sudah hormat. Nah, dalam dalilnya, wa wasainal insana biwalidayhi, demi perintah kepada manusia, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Inilah pelajaran tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik. Semoga teman-teman ilmu kali ini bermanfaat buat kalian, dan kalian dimudahkan dalam menuntut ilmu dan dimudahkan dalam ujian. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari mempunyai perilaku terpuji atau akhlakul karimah? Manfaatnya banyak. Yang pertama, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disayang oleh orang tua dan guru. Dan yang ketiga, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, dan keempat, memahami sesuatu yang baik dan buruk. Dan yang terakhir, jalan menuju kesuksesan akan mudah karena kita mempunyai perilaku yang baik atau perilaku terpuji. Nah, teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar tampak benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah tampak salah, dan berikanlah kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dan terima kasih. Teman-teman bisa mengulang-ulang di rumah dan bisa memahami materi akhlak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.